Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Duke Sutamayasa, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi pada hari ini saya akan menampilkan sebuah video terkait tentang proses latihan coaching yang saya lakukan pada saat ruang kolaborasi modul 2.3. Sini saya melakukan coaching dengan rekan saya bernama Bapak Ngurah Gunantara. Semoga nantinya video ini bisa menjadi bahan referensi atau sumber belajar bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Selamat siang Pak Ngurah. Selamat siang Pak Putu. Gimana kabarnya? Sehat? Kabar baik, Asungkare sehat Pak Putu. Terus Pak Putu bagaimana kondisinya? Sehat ya? Itu. Baik, ini mau bicara apa ya? Dari kemarin ini WA saya terus ini kira-kira ada diskusi apa ya hari ini dengan Pak Ngurah ini? Iya Pak Putu. Nah ini saya sebenarnya butuh teman ngobrol nih ya, buat sharing-sharing. Bapak ada waktu kan? Oh jelas lah, makanya saya ini topiknya apa ya Pak Ngurah? Kalau boleh tahu ini kita bicara apa hari ini? Nah ini Pak Putu, sebenarnya sih saya ingin menemukan solusi sih masalah keaktifan belajar siswa Pak Putu. Oh berarti terkait pembelajaran ya Pak Ngurah ya? Iya, ya. Berarti Pak Ngurah ada masalah berarti ini ya di kelas begitu ya? Iya Pak Putu. Sudah masalah keaktifan siswa itu setiap mengajar hanya beberapa siswa saja ya aktif. Berarti nanti dari pembicaraan kita hari ini kira-kira Pak Ngurah maunya mendapatkan apa? Saya sih ingin mendapatkan atau menemukan solusi Pak Putu atas kegalauan saya itu Pak Putu. Terkait keaktifan siswa ya? Ya Pak Putu. Saya ingin mendapatkan ide dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa Pak dalam pembelajaran di kelas. Nah, untuk itu coba Pak Ngurah ceritakan dulu situasinya seperti apa gitu yang Pak Ngurah hadapi gitu di kelas. Ya gini Pak Putu. Ada sih beberapa murid yang masih kelihatan pasif tuh dalam proses pembelajaran di kelas. Kadang-kadang saya bingung Pak melihat murid-murid itu saja yang aktif di kelas. Gitu. Jika diskusi di kelas juga itu saja yang aktif. Pak, padahal saya sudah mencoba memancing murid yang lain untuk aktif berdiskusi. Saya juga merasa bingung apakah materinya yang sulit dipahami atau pembelajarannya yang kurang menarik. Jadi saya di sini sih tujuannya ingin berdiskusi dengan Pak Putu ini. Apa sih ide-ide dalam pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran selanjutnya biar siswa itu agak aktif ya, biar situasi pembelajaran itu aktif dan menyenangkan. Itu Pak Putu. Itu sebenarnya saya mau ajak ngobrol Pak Putu di sini. Seperti itu. Ya. Saya bisa tangkap permasalahannya Pak Ngurah. Nah, kalau dilihat terkait keaktifan siswa, kalau menurut Pak Ngurah itu siswa yang aktif itu seperti apa Pak Ngurah? Kalau menurut saya sih murid aktif yang saya maksud di sini sih murid yang terlibat aktif dalam pembelajaran. Misalnya yang tidak yang suka menjawab pertanyaan kalau misalnya diberi pertanyaan langsung dia menjawab, tidak membuat onar misalnya, terus tidak tidak sulit diatur di kelas. Ya, atau juga siswa itu murid itu mempunyai antusias dalam belajar, saat belajar sering bertanya dia. Itu sih menurut saya murid yang aktif, Pak. Oh, seperti itu ya. Saya paham. Nah,
Kalau dilihat situasi sekarang di kelasnya Pak Ngurah, kalau misalnya Pak Ngurah bisa memberi suatu penilaian dari 1 sampai atau 0 sampai 10, berapa itu? Level berapa itu? Kalau menurut saya sih baru ada sampai ada di level 5 sih Pak Putu. Baru level 5 ya. Ya, ya. Oh, jadi pada diskusi hari ini kira-kira kalau misalnya kita menemukan solusi, Pak Ngurah maunya sampai level berapa yang mau dicapai nantinya seperti itu? Kalau menurut saya sih paling tidak saya ingin tingkatkan paling sampai level 8 atau 9 sih. Saya rasa level 8 sudah cukup Pak Budi. Level 8 ya berarti ya. Iya, 8 ya. Saya meyakini bahwa Pak Ngurah pengalaman dan perkembangan profesionalismenya gitu. Nah, saya sekarang ingin tahu kelebihannya Pak Ngurah apa saja? Iya Pak Putu ya. Pengalaman saya sih kira-kira sudah cukup pengalaman. Ya. Dari tahun 2000 berapa? 13 ya menjadi guru sampai sekarang kan sudah cukup mempunyai pengalaman sih. Tapi untuk kelebihan yang saya miliki, saya suka belajar mencoba hal-hal yang baru, Pak. Misalnya dalam pemanfaatan teknologi, karena sekarang sudah kemajuan IT misalnya, itu yang saya suka belajar itu untuk apa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran sih Pak. Seperti itu sih ya kelebihan yang saya miliki sekarang. Kelebihannya ya. Kalau di sekolah fasilitas ada kelebihan apa yang ada di sekolah? Kalau di sekolah untuk fasilitas sih sudah memadai, ada LCD ada, internet juga ada sih Pak Putu. Printer warna juga ada, komputer juga ada, sudah lengkap sih disiapkan di sekolah. Kelebihan kira-kira bisa nggak Pak Ngurah memikirkan suatu cara keaktifan siswa? Ide yang saya maksud bagaimana cara atau ide yang saya maksud sih bagaimana sih pembelajaran yang itu biar lebih menarik Pak, sehingga murid menjadi lebih paham terhadap materi dan ketika diskusi menjadi lebih aktif sih. Nah, saya ingin murid tertarik terlebih dahulu terhadap semua materi, di mana saya yakin gaya belajar maupun minat mereka itu pasti berbeda-beda. Nah, mungkin ada siswa yang suka menggambar, mungkin ada siswa yang suka menulis atau suka yang menonton video. Nah, kalau sekarang pembelajarannya itu sih cenderung disamakan Pak, sesuai dengan saya sih sebagai guru. Jadi itu menurut saya membuat mereka kurang aktif. Kalau misalnya dikembangkan dalam bentuk nyatanya, Pak Ngurah mau seperti apa nanti kegiatannya di kelas? Kalau dikembangkan dalam bentuk nyatanya sih saya maunya menerapkan menyusun pembelajaran dengan mencari kebutuhan siswa terlebih dahulu, gaya belajarnya sih seperti itu. Misalnya memetakan gaya belajar, yang mana termasuk auditori, visual maupun kinestetik. Seperti setelah itu sih. Ya. Setelah itu Pak Ngurah akan menayangkan video maupun rekaman juga dalam melaksanakan, dan juga bisa kita melakukan praktik mungkin misalnya. Itu sih. Kalau misalnya kapan mau dilaksanakan nih Pak Ngurah? Kira-kira? Kira-kira sih mulai besok. Besok ya. Rencananya ya, rencanakan. Kalau dari sekolah apa yang dibutuhkan Pak Ngurah untuk melaksanakan ini? Dukungan dari sekolah, dari teman, dari fasilitas, apa kira-kira dibutuhkan? Kalau dari segi fasilitas seperti yang saya katakan tadi kan sudah mencukupi sih. Mungkin
dari bantuan teman mungkin. Nah, teman ya. Dalam ya, bentuk apa itu, Pak? misalnya dalam membuat pemetaan kebutuhan belajar mungkin, ya, kebutuhan belajar siswanya itu, seperti itu. Oh, baik. Jadi Pak Ngurah sudah menemukan solusi ya, beberapa solusi yang bisa dilakukan dengan belajar kelompok dan menampilkan diferensiasi kegiatan dan produk mungkin nanti. Sekarang menurut Pak Ngurah dengan hasil ini bagaimana perasaannya? Apakah sudah nyampe nggak pada level 8 itu nanti? Kalau hari ini perasaan saya sih sudah cukup lega sih, Pak Putu sudah berdiskusi sama Pak Putu di sini. Jadi secara tidak langsung Pak Putu sudah menggali sih untuk saya menemukan sendiri sih solusi-solusi. Nah, nanti kemungkinan kedepannya setelah saya menerapkan apa dari solusi-solusi yang disebutkan tadi, kemungkinan yang saya harapkan mungkin siswa itu sudah mulai bisa ke level 8 mungkin. Baiklah. Wah, ini sangat luar biasa Pak Ngurah. Nanti ke depannya saya harapkan kita bertemu lagi dan kita membicarakan hal ini, dan saya menerima berita baik lah terkait dengan nanti, dan kita bisa melanjutkan pada hal-hal yang lain lebih yang bisa mensupport kegiatan Pak Ngurah di pekerjaan sebagai guru gitu ya, Pak Ngurah ya. Bagaimana, bisa? Bisa, siap Pak Putu. Ya. Baik ya. Mungkin itu saja Pak Ngurah ya yang bisa saya bantu hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberi manfaat bagi Pak Ngurah sebagai guru, dan saya juga belajar dari Pak Ngurah terkait dengan pengalaman apa yang dihadapi di sekolah. Baik. Seperti itu Pak Ngurah. Iya Pak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Putu. Selamat siang. Ya.